Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Nur Asy'ari dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai uh, pengembangan aplikasi penjualan obat apotik Adi Sehat berbasis e-commerce dari uh, Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Bella, Diajeng, Ita Novianti, Adinda, dan Karolin. Aktivitas bisnis melalui teknologi internet ini yang biasa disebut dengan e-commerce mewadahi aktivitas berupa transaksi baik penjualan ataupun pembelian secara elektronik atau online. E-commerce ini merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Sistem ini bertujuan untuk memperluas penjualan produk sehingga penjualan produk ini dapat maksimal. Perancangan aplikasi penjualan obat apotik Adi Sehat berbasis e-commerce ini dilakukan dengan metode waterfall. Metode ini yaitu meliputi analisis kelemahan sistem lama, pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pemilik apotik dalam pengelolaan penjualan produk obat secara online. Pelanggan juga diberikan kemudahan dalam pemesanan produk karena aplikasi ini dibangun menggunakan jQuery Mobile yang memang mendukung aplikasi ini untuk dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile. Dalam dunia usaha ini dituntut agar lebih tampil adaptif dan inovatif agar tetap bertahan dan mampu bersaing dengan melakukan berbagai cara perbaikan dari sisi strategi dan operasi suatu perusahaan. Teknologi yang berkembang begitu pesat di zaman sekarang ini mengakibatkan perubahan ekonomi dan lingkungan pasar, melahirkan suatu kompetisi yang begitu ketat, khususnya dalam dunia perdagangan online atau berbasis e-commerce. E-commerce ini adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti e-marketing atau pemasaran online, kemudian pemrosesan transaksi, pertukaran data elektronik. Hal ini membuat dunia dalam usaha dituntut agar lebih tampil adaptif dan inovatif. Kemudian Apotik Adi Sehat ini merupakan suatu bentuk instansi yang bergerak dalam bidang kesehatan. Kegiatan operasionalnya menyediakan dan menjual barang berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Kemudian Apotik Adi Sehat ini mempunyai beberapa hambatan, yaitu dalam hal pemasaran, baik pemasaran obat maupun pemasaran alat-alat kesehatan. Dan yang kedua yaitu penjualan produk. Dengan adanya kasus permasalahan ini, maka peneliti mengusulkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi penjualan berbasis e-commerce ini. Aplikasi ini bertujuan untuk menjual produk apotik secara online, dan pengembangan ini dimaksudkan supaya Apotik Adi Sehat dapat mempermudah dalam memasarkan produk dan memperluas penjualan produknya. Untuk tinjauan pustakanya yaitu dari Nur Rahman pada tahun 2009, dan penelitiannya membangun website e-commerce di apotik keluarga Kurlaevi dapat memperluas penjualan produk obat dan mempermudah pengolahan data. Penelitiannya ini tidak memberikan atau menambahkan menu dalam websitenya tentang informasi-informasi seputar kesehatan dan hanya fokus pada penjualan dan pengolahan data, sehingga tidak ada informasi yang diberikan.
Website yang dibuat hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk database-nya. Kemudian dari Nurdiansyah, yaitu pada tahun 2012 melaporkan pembuatan sistem informasi apotik berbasis web pada apotik Tulakan. Ini dapat mempermudah dalam pengolahan data produk di apotik. Tetapi di dalam laporannya ini hanya membuat sistem informasinya saja dan pengolahan data seperti jenis barang, laporan pengeluaran, laporan pemasukan, kode barang, nama barang, harga barang, namun tidak menjual produknya secara online. Hanya saja sistem informasi ini yang biasanya berbasis desktop. Dalam laporannya sistem ini dibuat berbasis web. Sepengetahuan peneliti ini, belum ada yang melakukan penelitian seperti peneliti usulkan, yaitu pengembangan aplikasi penjualan obat apotik Adi Sehat berbasis e-commerce. Dalam pengembangan aplikasi ini, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan memberi menu dalam website, yaitu berupa menu tips kesehatan yang akan peneliti berikan, sehingga tidak fokus dengan penjualan produk, namun juga memberi informasi yang bermanfaat tentang kesehatan, dan sebagai sarana iklan sehingga dapat memperluas penjualan produk. Kemudian metode yang digunakan yaitu adalah metode waterfall. Metode waterfall ini yaitu metode yang menggunakan pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari melakukan analisa kelemahan sistem lama. Analis kelemahan sistem lama ini untuk mendefinisikan kekurangan dan mencari kebutuhan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang diperlukan guna perancangan sistem yang akan dibuat. Kemudian menerjemahkan hasil rancangan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Penulisan kode program sesuai dengan desain yang dibuat sehingga bisa menghasilkan aplikasi yang bermanfaat. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan. Jika terjadi kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sistem. Jika tidak ada kesalahan, maka sistem akan diimplementasikan dan dilakukan pemeliharaan sistem. Kemudian berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini merupakan tahap merealisasikan sistem yang baru dikembangkan, supaya nantinya sistem tersebut siap diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tujuan dari implementasi ini adalah menyisipkan semua kegiatan penerapan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk pembuatan sistem secara umum itu baik member, visitor maupun admin mengakses halaman yang sama, namun yang dapat membedakan dapat dilihat dari 3 unsur di bawah ini, yaitu yang pertama untuk visitor itu tidak perlu melakukan login karena visitor hanya sekedar melihat produk yang dijual secara online dan melihat menu lain seperti tips kesehatan, cara belanja, dan info ongkir. Para visitor juga tidak dapat melakukan proses pemesanan dan transaksi karena hanya berstatus sebagai pengunjung web saja. Kemudian yang kedua itu member. Pada dasarnya member ini sama seperti visitor dapat melihat produk yang dijual. Namun untuk mendapatkan produk tersebut, member harus melakukan login sehingga member dapat melakukan pemesanan produk dan melakukan transaksi. Dan yang ketiga yaitu ada admin. Admin ini harus melakukan login karena admin inilah yang bertugas memelihara website ini. Admin juga dapat melihat data yang masuk, menambah daftar produk, merubah harga, dan mengelola semua yang berkaitan dengan produk yang dijual. Kemudian ini websitenya, aplikasinya yaitu yang pertama halaman user umum. Tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan halaman depan untuk user umum atau visitor. Dalam halaman tersebut ada beberapa menu seperti tips kesehatan, kemudian cara belanja, hubungi kami, dan info ongkir. Visitor juga dapat melihat kategori produk-produk yang dijual secara online. Kemudian di sebelah kanan ini bagian A ada tips kesehatan. Pada gambar ini dari tips kesehatan ini berisi informasi tentang seputar kesehatan yang diberikan kepada visitor sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang dunia kesehatan. Kemudian di bawahnya itu ada bagian untuk cara belanja.
yaitu halaman cara belanja berisi tentang tata cara bagaimana cara register untuk menjadi member dan tata cara belanja serta ketentuan-ketentuan berbelanja yang terdapat pada halaman ini. Halaman selanjutnya yaitu adalah halaman untuk cara bayar. Halaman cara bayar ini berisi tentang tata cara bagaimana melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan dan terdapat juga ketentuan-ketentuan yang terdapat pada halaman ini. Yang selanjutnya adalah halaman hubungi kami, yaitu berisi tentang informasi nomor telepon dan alamat email yang bertujuan untuk visitor yang ingin berkonsultasi tentang seputar kesehatan ataupun hanya sekedar mendapatkan info lebih lanjut tentang apotek Adi Sehat. Selanjutnya yaitu ada halaman info ongkir, yaitu berisi tentang info ongkir yang bertujuan untuk mengetahui berapa ongkos kirim pada tiap kota. Ada 3 jenis ongkir, yaitu ada ongkir paket reguler, ongkir paket S, dan ongkir paket OK. Kemudian selanjutnya yaitu ada halaman untuk member. Yang pertama itu pada dasarnya halaman member ini sama dengan halaman visitor, namun yang membedakan adalah adanya halaman register dan login untuk member masuk ke dalam akun website yang nantinya member dapat melakukan pemesanan dan transaksi. Yang pertama dari halaman member ini ada halaman register. Halaman register ini untuk member yang ingin mempunyai akun website ini. Pertama kali yang dilakukan adalah dengan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian halaman login, ada gambarnya ini. Untuk halaman login ini berisi form login user setelah register dengan memasukkan username dan password. Kemudian ada halaman pemesanan produk. Halaman pemesanan produk ini berisi tentang informasi produk yang dipesan seperti gambar produk, kemudian ada nama produk, harga produk, dan spesifikasi produk. Kemudian ada halaman keranjang belanja, yaitu isinya tentang produk yang telah dipesan dan sekaligus memberikan informasi jumlah barang dan jumlah biaya yang harus dibayar. Kemudian ada halaman total biaya dan pengisian form alamat. Ini berisi tentang jumlah total biaya produk yang dipesan dan sekaligus member diwajibkan mengisi form yang bertujuan untuk memberikan nama lengkap dan alamat lengkap untuk data tujuan pengiriman. Kemudian ada halaman selesai belanja, berisi informasi bahwa data pesanan sudah diterima oleh admin. Kemudian ada halaman riwayat belanja, isinya tentang riwayat belanja member. Member juga dapat melihat apakah data pesanan sudah diproses atau belum. Kemudian ada halaman untuk admin, yaitu untuk mengolah dan memproses data user maupun data pesanan yang telah masuk. Maka pada bagian inilah admin yang bertugas untuk mengolah dan memproses semua data yang masuk. Admin harus login terlebih dahulu untuk masuk dalam halaman admin atau dashboard. Halaman login, yang pertama ini ada halaman login admin, berisi form login username dan password yang harus diisi oleh admin. Kemudian selanjutnya ada halaman admin atau dashboard, berisi menu-menu seperti kategori produk, user, laporan, pengaturan, tips kesehatan, dan ongkos kirim yang nantinya akan diolah oleh admin. Kemudian ada halaman kategori, yaitu berisi tentang pengolahan data kategori obat. Admin dapat melakukan penambahan kategori, ubah kategori, dan delete kategori. Kemudian ada halaman tambah kategori, digunakan untuk menambah kategori obat sesuai data yang ada. Apabila tombol tambah kategori diklik, akan muncul form untuk mengisi kategori. Kemudian ada halaman produk. Halaman produk ini berisi tentang semua produk-produk yang dijual secara online. Di halaman produk, admin juga dapat mengolah data seperti menambah produk dengan klik tombol tambah produk baru. Kemudian ada halaman user, yaitu berisi data user yang sudah masuk ke dalam database. Admin juga dapat mengolah data user seperti menambahkan user baru, ubah data user, hapus data user, melihat record, melihat profil, mengaktifkan dan mengaktifkan user. Kemudian halaman selanjutnya yaitu ada halaman laporan. Halaman laporan ini berisi laporan user yang telah memesan produk dan masuk ke dalam database admin.
Kemudian ada halaman pengaturan, berguna untuk mengatur nama apotik, slogan apotik, dan sejarah singkat serta profil apotik yang nantinya akan ditampilkan di halaman beranda user. Kemudian ada halaman tips kesehatan. Ini berguna untuk menambah tips kesehatan yang nantinya juga akan ditampilkan pada halaman user. Admin juga dapat menambahkan data tips dan menghapus data. Kemudian ada halaman ongkos kirim. Halaman ongkos kirim berisi tentang info ongkir untuk ditampilkan di halaman user. Isi dari halaman ini berupa upload gambar agar lebih mudah dalam mengubah info ongkir yang sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian ada halaman hasil upload. Dari hasil upload ini bisa dilihat info ongkirnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengujian sistem. Pengujian aplikasi penjualan obat apotik Adi Sehat ini dapat dilakukan pada komputer standalone. Pengujian sistem yang terbentuk akan dilakukan dari perancangan yang ditentukan sebelumnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sudah bekerja sesuai dengan perancangan yang diharapkan atau belum. Sesuai dengan rancangan fisik sebagai dokumentasi aplikasi, maka program yang dibuat haruslah sesuai dengan dokumentasi yang telah dibuat. Dalam penerapan kode-kode program yang membangun aplikasi ini juga harus diuji agar terhindar dari kesalahan program secara menyeluruh. Salah satu pengujian sistem yang digunakan adalah menggunakan pengujian sistem black box. Uji coba black box yaitu merupakan pengujian spesifikasi suatu fungsi atau class package, apakah berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Class package yang diuji pada aplikasi adalah pada class package yang ada pada halaman admin, yaitu diantaranya yang pertama kemudian user data, kategori, produk, order data, kemudian kota, typecast, option, dan foto produk. Kemudian setelah dilakukan uji black box ini, statusnya semuanya yaitu adalah sukses. Kemudian yang kedua ini dilakukan pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini dilakukan setelah pegawai dan pemilik menggunakan sistem aplikasi penjualan obat berbasis e-commerce ini, yaitu menjawab pertanyaan tentang tampilan sistem, kejelasan, serta kelengkapan menu-menu sistem dan kemudahan penggunaan sistem. Kemudian pengisian kuesioner ini juga dilakukan kepada user agar mengetahui apakah sistem sudah sesuai apa belum diterapkan di apotek Adi Sehat. Yang pertama, yang sebelah kiri ini ada hasil jawaban kuesioner oleh pemilik dan pegawai. Dari data untuk kelayakan tampilan sistem, diketahui bahwa sebanyak 80 orang memilih belum layak dan sebanyak 20 orang memilih telah layak. Kemudian dari kejelasan menu sistem sebanyak 100 orang menjawab bahwa sudah layak dalam kategori kejelasan menu sistem. Untuk kategori kelengkapan menu sistem sebanyak 100 orang menjawab untuk penilaian poin B, artinya sudah baik untuk layak. Kemudian yang keempat ada penggunaan kemudahan, yaitu 100 orang menjawab poin A yang artinya sudah sangat layak. Kemudian keseluruhan sistem untuk 100 orang menjawab poin A, artinya sudah sangat layak. Kemudian sebelah kanan ini ada hasil jawaban kuesioner oleh user, yaitu dari tampilan sistem 70 paling tinggi itu 70 orang menjawab menilai dengan poin B. Kemudian 20 orang menjawab memberi poin A dan 10 orang menjawab dengan poin C. Kemudian dari kejelasan menu sistem
sama dengan tampilan sistem. Kemudian dari kelengkapan menu sistem, yaitu 80 orang menilai dengan penilaian poin C dan 20 orang menilai dengan penilaian B. Kemudian penggunaan kemudahan, yaitu ada 40 orang yang menilai dengan pilihan A. Kemudian ada 50 orang yang menjawab pilihan B dan 10 orang yang menjawab dengan penilaian C. Yang terakhir itu keseluruhan sistem, ada 50 orang yang menilai dengan pilihan A dan ada 40 orang yang menilai dengan pilihan B, juga 10 orang yang menilai dengan pilihan C. Selanjutnya ada perawatan sistem. Tahapan perawatan ini merupakan tahap akhir pada sistem yang sudah dibuat. Pihak pengelola sistem merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam tahap perawatan sistem. Perawatan ini dimaksudkan agar sistem yang telah diimplementasikan dapat dipakai secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada implementasi sistem, yaitu merupakan tahap merealisasikan sistem yang baru dikembangkan supaya nantinya sistem tersebut siap diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari implementasi ini adalah menyisipkan semua kegiatan penerapan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Setelah selesai melakukan penelitian dan melalui hasil pengujian dengan menggunakan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi apotik AD Sehat berbasis e-commerce ini dapat membantu permasalahan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama, perancangan dan pembuatan aplikasi apotik AD Sehat berbasis e-commerce telah dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, HTML5 atau jQuery Mobile, dan MySQL untuk database-nya. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dalam penjualan obat. Sistem ini memiliki menu-menu seperti tips kesehatan, cara belanja, hubungi kami, dan info ongkos kirim. Yang kedua, menurut penilaian pemilik apotik AD Sehat dan user, aplikasi ini sudah layak untuk digunakan dan diaplikasikan di apotik AD Sehat. Yang terakhir, yaitu kelebihan dari aplikasi apotik AD Sehat berbasis e-commerce menggunakan jQuery Mobile ini, customer dapat dengan mudah mendapatkan informasi kesehatan dan dengan mudah memesan obat yang diinginkannya. Ini adalah jurnal yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.